Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan yang banyak dipertanyakan. Katanya di wilayah sana PKH dan juga BPNT atau bantuan sosial sudah mulai cair serentak atau akan cair serentak. Nah, pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi buat Bapak Ibu di luar sana yang mungkin merasa ingin mengetahui apakah ini benar atau tidak, pastikan nonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Jadi sekarang saya akan langsung ngecek status KPM yang ada di 6NG. Ini untuk KPM yang bansosnya cair melalui kartu KKS. Khusus untuk alokasi September Oktober. Nah, kita lihat bersama-sama di sini statusnya seperti apa. Ini saya ambil salah satu contohnya. Ini adalah salah satu KPM yang mana sebelumnya bansosnya itu masuk melalui kartu KKS. Ini dia hasilnya, yaitu untuk keterangan di periode sudah mulai berubah menjadi September Oktober. Himbara ya, ini cairnya melalui Bank Himbara. Dan untuk di bagian ujung di kolom keterangan SP2D di sini keterangannya juga sudah SPM. SPM ini adalah surat perintah membayar. Nah, artinya memang untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan maupun BPNT program sembako itu sedang proses atau sebentar lagi akan cair. Tapi mengenai berita tersebut bahwa tanggal sekian atau di daerah ini bantuan sosial tersebut akan mulai cair serentak. Nah, yang pertama yang harus kita bahas di sini terlebih dahulu yaitu serentak. Oke, jadi perlu untuk diketahui untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Tidak pernah cair serentak semenjak 3 atau 4 tahun belakangan ini. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana pada waktu itu semua bantuan sosial cairnya melalui PT Pos, belum masuk melalui Bank Himbara atau belum terbagi dua ya. Nah, pada waktu itu sekali cair memang serentak seluruh Indonesia dan semua KPM yang berada di satu daerah tersebut itu cairnya berbarengan sehingga pada saat pencairan ya bisa dibilang itu rame banget dan semuanya akan cair serentak. Tapi seiring berjalannya waktu dimunculkannya lah peraturan-peraturan terbaru terkait pencairan bantuan sosial yang terbagi menjadi dua metode yang mana sebagiannya itu cair melalui PT Pos dan sebagiannya lagi cair melalui kartu KKS. Nah, semenjak itulah bantuan sosial ini tidak pernah lagi cair serentak melainkan terbagi menjadi beberapa tahap atau bagian. Contohnya kalau untuk PKH itu terbagi lagi menjadi beberapa termin untuk alokasi September Oktober misalnya atau untuk periode tahap 5 atau tahap 4-nya. Itu terbagi menjadi beberapa termin. Beberapa termin ini adalah tahapan-tahapan yang keluar tidak berbarengan atau tidak serentak. Entah itu selisih 2 hari, 3 hari, seminggu atau bahkan ada yang selisih sebulan. Begitupun juga dengan BPNT program sembako itu terbagi menjadi beberapa batch. Nah, batch ini kurang lebih sama dengan terminnya kalau di PKH. Dia juga masuknya bertahap, terbagi menjadi beberapa batch. Batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya. Tidak pernah cair sekaligus serentak keluarnya. Nah, jadi perlu dipastikan untuk informasi yang seperti ini bahwa akan cair secara serentak di daerah ini pada tanggal sekian bisa dipastikan itu adalah hoax atau berita yang tidak benar. Oke, katanya di beberapa daerah sudah ada yang mulai cair tapi belum keseluruhan. Nah, perlu untuk diketahui postingan-postingan yang ada beredar di media sosial bahkan mengatasnamakan grup yang informasinya langsung dari pusat perlu harus berhati-hati untuk mencerna atau menerima informasi yang ada di dalam grup tersebut. Karena itu isinya kalau saya perhatikan dan juga sudah kami semuanya cari tahu, yang membuat grup itu adalah salah satu pembuat konten dengan tujuan hanya untuk mengambil keuntungan. Jadi ini bukan langsung dari pusat ya, yang membuat grup-grup di Facebook khususnya itu bukanlah media sosial resmi dari pusat. Karena untuk media sosial resmi dari pusat itu sudah centang biru untuk Instagramnya seperti ini dan juga untuk Facebooknya juga sudah centang biru seperti ini. Tidak melalui grup-grup penyaluran bantuan sosial yang katanya infonya langsung dari pusat.
Nah, sehingga pada saat ada yang memberitakan informasi di sana bahwa katanya sudah cair, apalagi kalau cara menjawabnya hanya setengah-setengah ya, katanya sudah cair tapi baru sebagian kecil. Nah, itu perlu digarisbawahi. Bisa jadi dia hanya memancing, ujung-ujungnya pada saat saya cek komentar-komentarnya di sana, ternyata dia hanya ingin menawarkan pinjaman. Jadi harus berhati-hati dengan konten-konten yang tersebar di media sosial seperti ini. Nah, terkecuali yang menyampaikan informasi tersebut itu sudah sebagian banyak penghuni Facebook yang mengatakan bahwa bansosnya itu benar sudah cair dan memang benar banyak yang mengakui sebagian besar sudah cair. Nah, bisa dipastikan itu memang sudah benar-benar cair. Dan biasanya ini berbarengan ketika sudah ada informasi di media sosial seperti ini, akan berbarengan juga Bapak Ibu akan langsung diinformasikan oleh pendamping sosialnya masing-masing. Karena sekali ada yang cair atau yang mulai cair di beberapa daerah, sudah pasti pendamping sosialnya juga sudah menerima BNBA-nya dari pusat. Sehingga biasanya berbarengan ya, sudah ada pencairan bantuan sosial, kemudian pendampingnya ini juga sudah menerima BNBA dari pusat. Jadi apabila Bapak Ibu merasa ada informasi yang disebarluaskan terkait pencairan bantuan sosial, kemudian Bapak Ibu penasaran, ingin memastikan apakah benar itu sudah cair atau belum, silakan langsung menanyakannya ke pendamping sosialnya masing-masing. Insya Allah pendamping sosial ini salah satu tugasnya yaitu untuk menyampaikan informasi-informasi seperti ini atau untuk memfasilitasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu semuanya membutuhkan informasi yang valid. Salah satunya seperti informasi terkait pencairan bantuan sosial. Selanjutnya, kira-kira kapankah pencairan bantuan sosial untuk alokasi September-Oktober untuk PKH maupun BPNT yang carinya melalui kartu KKS, dan untuk tahap 4 untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT atau program sembako yang carinya melalui PT Pos. Oke, jadi sama seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu mengatakan kalau untuk alokasi September-Oktober ini cairnya apabila bukan di akhir Oktober, maka dia akan cair di awal-awal bulan November. Nah, karena sekarang kita sudah berada di awal November ya, dan sudah pasti Oktober tidak cair kemarin. Tidak ada satu KPM pun yang bansosnya itu cair di bulan Oktober. Sehingga bisa dipastikan untuk pencairan bantuan sosial alokasi September-Oktober yang masuknya melalui kartu KKS untuk Bank Himbara, semua Bank Himbara ya, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI, itu cairnya di awal bulan November ini. Karena saya lihat progresnya di DTKS, di sini statusnya sudah mulai berubah satu persatu, dan artinya biasanya sama seperti di tahap-tahap sebelumnya, apabila statusnya di DTKS sudah berubah satu persatu, itu sedang proses dan biasanya tinggal paling lama seminggu lagi akan segera cair. Nah, itu bagi penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT yang cairnya melalui Bank Himbara atau kartu KKS seperti ini. Sedangkan bagi penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako yang cairnya melalui PT Pos, yang ditunggu-tunggu ini adalah tahap 4-nya ya, untuk alokasi Oktober, November, Desember. Nah, ini kemungkinan besar cairnya bulan depan, yaitu di bulan Desember. Dan biasanya sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, apabila sudah mendekati hari-hari besar, dan untuk Desember bulan depan itu akan bertepatan dengan hari besar umat Kristiani, yaitu perayaan hari Natal. Nah, biasanya kalau ada hari-hari besar seperti ini, untuk penyaluran bantuan sosial akan disalurkan mendekati atau menjelang hari-hari besar seperti itu. Jadi kemungkinan besar cairnya untuk PKH maupun BPNT program sembako yang masuknya melalui PT Pos itu akan mulai disalurkan bulan depan di minggu-minggu kedua bulan Desember. Oke, untuk sementara itu saja informasi yang dapat saya sampaikan terkait penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako atau progresnya yang ada di DTKS ya. Tapi besok atau misalnya lusa, ketika saya sudah menerima update terbarunya di DTKS khususnya, dan juga informasi dari pusat juga biasanya, karena kami semuanya sebagai pendamping sosial di seluruh Indonesia itu memiliki sebuah grup, dan grup itu sangat update sekali ketika sudah mulai ada penyaluran bantuan sosial. Nah, kedepannya entah besok atau lusa ketika saya sudah mendapatkan informasi tersebut terkait penyaluran bantuan sosial yang valid atau yang lebih pastinya lagi, maka pasti akan langsung saya update lagi di channel ini. Jadi pastikan terus mengikuti setiap update informasi yang selalu saya sharing di channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, silahkan klik
subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait pencairan bantuan sosial yang selalu saya sharing di channel ini. Dan juga jangan lupa bagikan video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti bagikan ke Facebook atau ke WhatsApp agar teman-teman yang lain yang di luar sana penerima bantuan sosial lainnya juga bisa mengetahui informasi terkait update penyaluran bantuan sosial untuk alokasi September-Oktober dan juga untuk penyaluran bantuan sosial tahap 4-nya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputaran bantuan sosial, silahkan langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.